Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus. Kembangkan ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Selamat siang. Selamat siang. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom. Ada sukacita hari ini? Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Ini adik-adik sangat luar biasa kalau di hari ini atau sama-sama berkumpul untuk mengikuti sekolah minggu. Usije dan Usieda yakin dan percaya kalau adik-adik sangat bersukacita walaupun di rumah, adik-adik tetap mengikuti sekolah minggu dengan penuh sukacita. Oke adik-adik, sekarang Usije undang semuanya bangkit berdiri, atau menyanyi lagu Di Sini Senang dan Di Sana Senang. Kemudian mari kita bersukaria. Sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Kaki sentak-sentak, tangan dilompat-lompat, pintu digoyang-goyang. Putar badan kaki sentak-sentak, tangan dilompat-lompat, pintu digoyang-goyang. Putar badan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Itu puji Tuhan semesta itu. Tepukan remaja berseri dalam tanah. Silakanlah hati yang sedih sebentar. Bukankah Yesus berkata nama yang dia berikan? Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, selanjutnya Katong akan menyanyi dua lagu lagi, Daki-daki gunung yang tinggi dan Bersama Yesus lakukan perkara besar. Daki-daki
kita bernyanyi lagu Aku Lipat Tangan dan Kututup Mata. Aku lipat tangan dan kututup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang kuterima setiap hari. Berikut turut segala perintahmu dan serahkan diriku ke dalam tanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik buat kami, sehingga di hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk ada dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Tuhan memberkati ibadah yang akan kami laksanakan dari awal sampai berkesudahannya, biarlah mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Gia katong mau makan. Sebelum itu mari katong berdoa. Gia kok kakeknya? Nenek tuh berkati kamakah. Amin. Tuhan Yesus, kita mau pergi sekolah, jaga didik di sekolah juga Tuhan Yesus, jaga didik di jalan juga Tuhan Yesus. Amin. Idik mau pergi mana? Mau pergi sekolah. Idik sih ada sekolah lewat subuh. Oh iya lah ya Bapak. Adik-adik sudah lihat video yang tadi atau belum? Si Jen dan si Eda yakin adik-adik pasti sudah menontonnya. Nah, adik-adik, jadi sebelum adik-adik makan dan juga pergi ke sekolah, adik-adik harus berdoa. Si Jen ulangi lagi, adik-adik harus berdoa. Karena apa? Ketika adik-adik berdoa, Tuhan Yesus akan memberkati makanan dan minuman yang adik-adik konsumsi. Serta Tuhan Yesus akan menjaga dan akan melindungi serta menyertai kita semua. Ya adik-adik, sekarang adik-adik akan mendengarkan cerita untuk adik-adik Indria 2 sampai anak kecil 3. Silakan mendengarkan. Halo adik-adik Indria 2. Hari ini Usi mau cerita tentang seseorang yang tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya dia masuk di dalam perut ikan besar. Namanya Yunus. Ada sebuah kota besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan Yesus mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe harus bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Lalu Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Akhirnya para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar. Lalu orang-orang itu membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian
Tuhan memerintahkan ikan besar untuk memuntahkan Yunus ke darat. Dan untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya, Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Akhirnya, semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Adik-adik, kalian tentunya tidak mau kan mengalami hal seperti yang Yunus alami. Jadi, adik-adik harus taat kepada Tuhan, salah satunya dengan tidak melawan orang tua dan juga rajin berdoa. Hai adik-adik Indria 3, ketemu lagi kita. Hari ini Usi mau menceritakan tentang seorang anak bayi, namanya Musa. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Firaun adalah raja Mesir pada saat itu. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Firaun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yokbed menyembunyikan bayinya. Ibu Yokbed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi. Tiba-tiba putri Firaun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Firaun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yokbed, tapi putri Firaun tidak tahu jika dia ibu dari bayi itu. Putri Firaun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yokbed. Akhirnya, bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yokbed menyerahkannya kepada putri Firaun. Putri Firaun memberi anaknya nama, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Apa yang dilakukan putri Firaun membuat Musa selamat dari rencana pembunuhan Raja Firaun yang kejam. Semua itu karena Tuhan sayang kepada Musa. Jadi, sama seperti Tuhan sayang kepada Musa, Tuhan juga sayang kepada adik-adik. Selamat siang, selamat hari Minggu adik-adik, anak kecil 1. Shalom. Ya adik-adik, sekarang Usi akan bercerita tentang murid-murid mengikut Yesus. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan di tepi danau Galilea atau Genesaret. Ia melihat sebuah perahu, ada 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus punya perahu untuk menangkap ikan. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Lalu Petrus menebarkan jalannya ke laut agar bisa mendapat ikan. Dan Petrus bekerja dari malam sampai pagi hari. Tetapi adik-adik, mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Lalu mereka kembali ke tepi pantai dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan mendekati mereka dan naik ke perahunya Petrus. Kemudian
Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Adik-adik, lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Semalaman kita tidak mendapat apa-apa, tapi guru yang menyuruh." Lalu mereka menyebarkan jala dan mendapatkan ikan yang sangat banyak. Karena sangat banyaknya ikan yang didapat, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Lalu Petrus sadar dan berkata kepada Tuhan Yesus bahwa ia adalah orang berdosa. Tidak pantas Petrus bersama Tuhan Yesus. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Seketika itu, Petrus dan Andreas meninggalkan perahu dan ikan, lalu pergi mengikuti perintah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bersama Simon Petrus dan Andreas melanjutkan perjalanan bersama murid-murid yang berjumlah 12 murid, berkeliling kota dan di desa, gunung, dan lembah memberitakan Injil. Nah, adik-adik, dari kisah cerita Tuhan Yesus memanggil 12 murid, adik-adik perlu belajar mencontohi sikap yang baik dan perlu dilakukan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, Simon Petrus, murid yang taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, adik-adik juga harus taat kepada perintah orang tua. Demikianlah cerita Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Sampai jumpa minggu depan. Aku mengasihimu. Hai adik-adik yang ada di jenjang anak kecil 2. Usi mau bertanya untuk adik-adik. Apakah adik-adik sudah pernah mendengar kata kasih? Pasti sudah pernah. Ada yang tahu artinya kasih? Kasih adalah salah satu sikap dan perasaan yang tulus dari seseorang terhadap orang lain. Bukan cuma kepada orang lain saja, tapi juga kepada Tuhan Allah. Seperti kata firman Tuhan di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39, yaitu jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita saling mengasihi, menolong orang yang susah. Contohnya, ketika ada teman yang membutuhkan makanan, kita wajib menolongnya dengan sepenuh hati, karena dengan menolongnya kita sudah mengasihi sesama dan Tuhan. Hai adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 3. Hari ini Usi mau bercerita tentang membangun jemaat. Beberapa hari yang lalu, Reva dan keluarganya baru saja selesai beribadah dan pulang dari gereja. Mereka pulang melewati sebuah jalan dan mobil yang dikendarai oleh kakaknya Reva harus melaju dengan sangat pelan. Mengapa ya? Karena jalannya rusak parah. Kakaknya Reva geleng-geleng kepala sambil berkata, "Duh, nih jalan baru dibetulin
sudah rusak lagi. Gimana sih ini? Reva pun jadi ikut geleng-geleng kepala. Dia jadi ikut kesal juga. Ketika Reva dan kakaknya sedang kesal, tiba-tiba ayah dan ibu Reva yang sedang duduk di bagian belakang mobil, mereka tersenyum dan mulai berbicara kepada Reva dan kakaknya. Kalian masih ingat tidak tentang khotbah Pak Pendeta di gereja tadi? Tentang membangun jemaat. Kalau kita pikirkan, bukankah kita juga adalah pekerja yang diberikan kepercayaan untuk membangun jemaat? Seperti para pekerja jalan ini yang diberikan kepercayaan juga untuk membangun jalan. Kalian coba bayangkan, kalau seandainya kita tidak menjadi pekerja Tuhan yang tidak bekerja dengan baik, lalu Tuhan geleng-geleng kepala melihat pekerjaan kita karena kita bekerja sembarangan. Kira-kira bagaimana ya? Nah, adik-adik, membangun jemaat bukan hanya dengan cara membangun gedung gereja yang sangat banyak, tetapi kita dapat menjadi pekerja Kristus yang bertugas membangun jemaat dengan cara saling menasihati, saling membantu, saling menolong, saling mendoakan, saling bekerja sama, atau bisa juga menggunakan talenta atau karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan untuk kita, seperti bernyanyi, menari, melukis, dan lain-lain. Marilah kita belajar menjadi pekerja Kristus yang baik untuk membangun jemaat. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita kan? Pasti si Eda juga sudah. Tadi ada cerita tentang Yunus. Bagaimana kalau kita menyanyi lagu Yunus di perut ikan? Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan, karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Kemudian adik-adik juga sudah mendengarkan cerita tentang Musa, kasih. Nah, kita akan mendengarkan cerita kasih. Untuk itu, mari adik-adik kita menyanyi lagu kasih. Setuju. Cerita yang lain adalah murid-murid Tuhan Yesus dan juga tentang membangun jemaat. Kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang itu semua, sekarang kita akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan seperti biasanya. Si Eda, kira-kira adik-adik siap atau tidak ya? Siap. Wah, hebat. Kalau adik-adik siap, berarti adik-adik sudah menontonnya. Ayo kita masuk pada sesi pertanyaan. Nanti adik-adik di rumah akan menjawab bersama-sama ya. Pertanyaan untuk Ana Batita, Gio, dan Al. Bagaimana sikap berdoa yang benar? Lipat tangan dan tutup mata.
atau lipat tangan dan mengintip? Ya, betul, lipat tangan dan tutup mata. Pertanyaan yang berikut untuk Leticia dan Sakila. Tuhan Yesus, sekarang Leticia mau makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Amin. Doa di atas adalah contoh doa apa? Doa sebelum makan atau doa sebelum tidur? Ya, betul, doa sebelum makan. Pertanyaan kepada anak Indria 1 untuk Dean dan Joy. Sebelum berangkat ke sekolah, jangan lupa untuk bermain atau berdoa. Ya, betul, berdoa. Pertanyaan yang berikut untuk Eme dan Kerry. Di bawah ini, manakah doa sebelum berangkat ke sekolah? Tuhan Yesus, Joy mau ke sekolah. Jaga Joy di jalan supaya tiba di sekolah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Atau Tuhan Yesus, sekarang Joy mau makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Amin. Ya, betul. Tuhan Yesus, Joy mau ke sekolah. Jaga Joy di jalan supaya tiba di sekolah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaan kepada anak Indria 2, Bella dan Lala. Di manakah kota tempat Yunus diutus Allah? Mesir atau Niniwe? Ya, betul, Niniwe. Pertanyaan berikut untuk Shan dan Rizka. Siapakah yang ditelan ikan besar karena tidak taat kepada perintah Tuhan? Yunus atau Daniel? Betul, Yunus. Pertanyaan kepada anak Indria 3, Elmar, Riangel, Giselle, dan Siva. Siapa nama ibu Musa? Miriam atau Yokbed? Ya, betul, Yokbed. Pertanyaan kepada Mika, Shirel, dan Gavin. Siapakah yang menemukan Musa di Sungai Nil? Putri Firaun atau Elizabeth? Ya, betul, Putri Firaun. Pertanyaan kepada anak kecil 1, Ola, Lili, Nena, Ridik. Siapakah murid yang dahulu bekerja sebagai penjala ikan? Simon Petrus dan Andreas atau Yudas dan Thomas? Ya, betul, Simon Petrus dan Andreas. Pertanyaan yang berikut kepada Blesly dan Raisel. Siapakah murid pertama yang Tuhan Yesus panggil? Yudas, Thomas, Bartolomeus, Simon orang Selot, atau Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes? Ya, betul, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Pertanyaan kepada anak kecil 2, Jelsi dan Elkan. Bagaimana cara mengasihi Allah? Mengasihi sesama manusia atau membenci sesama manusia? Ya, betul, mengasihi sesama manusia. Untuk Milan, Onala, dan Vano, sebutkan contoh sikap mengasihi sesama. Menolong teman yang jatuh saat bermain,
atau menertawakan teman yang jatuh saat bermain? Ya, betul, menolong teman yang jatuh saat bermain. Pertanyaan untuk anak kecil 3, Putri dan Gwen. Di bawah ini manakah yang termasuk macam-macam karunia dalam membangun jemaat? Berkelahi, berkata kasar, dendam, atau berdoa, bernyanyi, menasihati? Ya, betul, berdoa, bernyanyi, menasihati. Pertanyaan yang berikut kepada Sesa, Dina, Fionel. Contoh sikap membangun jemaat dalam kehidupan sehari-hari: membuang sampah di selokan, atau menjaga kebersihan lingkungan. Betul, menjaga kebersihan lingkungan. Demikian pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Bagaimana adik-adik? Tadi adik-adik di rumah bisa jawab pertanyaan sih. Pasti semua bisa jawab. Betul sih Usi? Betul sekali Usia. Nah, sekarang untuk mengakhiri Katong punya ibadah, Katong akan berdoa. Usi Eda minta semua duduk tenang. Dan sebelumnya, mari Katong menyanyi lagu Jadikan Aku Terang Tuhan. Sobat kami anak-anak, kami bersyukur karena kami sudah boleh selesai dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Terima kasih atas semua cerita yang boleh kami dengarkan dari pengasuh kami. Biarlah itu semua bisa menjadikan kami sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa menjadi terang di dunia ini, dan kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih juga untuk pengasuh kami yang sudah boleh menceritakan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap pengasuh kami. Biarlah mereka tetap bisa mengasihi kami, bisa menceritakan tentang firman-Mu setiap hari untuk kami lewat ibadah sekolah minggu yang setiap hari minggu kami laksanakan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kami sebagai anak-anak dalam proses pendidikan yang sementara ini kami jalani. Tuhan Yesus memberkati, biarlah setiap pendidikan yang sementara ini kami jalani dapat kami jalani dengan baik, dan masa depan yang sudah Bapa siapkan kepada kami dapat kami raih tepat pada waktunya. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, Bapa memampukan mereka untuk tetap menjaga, melindungi, dan mengayomi kami sebagai anak-anak, sehingga kami juga bisa menjadi berkat dan bisa mensukacitakan hati para orang tua kami. Bapa di surga, untuk kondisi kota Ambon, negara Indonesia, bahkan bumi ini dalam pandemi COVID-19, kami tetap mendoakan biarlah Tuhan Yesus memulihkan bumi ini, sehingga kami semua bisa beraktivitas secara baik dan secara normal, sehingga semuanya itu bisa mensukacitakan hati kami, dan kami bisa mendoakan, dan semua yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan ya Bapa. Bapa di surga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan mengakhiri dari ibadah ini Tuhan, kami berdoa memohon berkat penyertaan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Mau menjaga, memberkati kami semua, para pengasuh kami, orang tua kami, kondisi bumi kami ini Tuhan, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu di hari ini telah selesai. Tulus ya? Tulus Jen. Sekali lagi, Usi Eda, Usi Jen, dan para pengasuh yang lain mau mengingatkan buat adik-adik. Jangan lupa cuci tangan, kemudian jangan lupa pakai masker. Oh iya, kebetulan karena Usi Eda dan Usi Jen sementara berdiri di sini, jadi kita tidak pakai masker ya adik-adik, mohon pengertiannya. Kemudian jaga jarak, karena Usi Jen dan Usi Eda tetap jaga jarak. Kemudian apa lagi ya Usi Eda? Oh iya, jangan untuk tetap di rumah saja, karena itu akan membantu untuk memutuskan virus corona yang ada di Ambon. Dan juga adik-adik, kebetulan adik-adik kan sudah mulai sekolah. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar walaupun dari rumah, tetapi adik-adik harus menjadi anak-anak yang pintar. Oke adik-adik, Usi Jen dan Usi Eda pamit. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah! Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama